Timnas Israel bakal ke Indonesia, PA212 siap keduduk bandara dan hotel, gerombolan bego emang gak punya otak. Mundur, walk out WO Indonesia. Nah sekarang kan nggak bisa. Mau WO gimana orang Indonesia tuan rumahnya? Betul. Profesional dong berarti. Nah itu sekarang. 15 Juni 2022, Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid namanya, itu mengatakan ada 3 negara yang ditargetkan ya untuk mengadakan membuka hubungan dengan Israel. Tapi apa hubungannya profesional dengan olahraga? urusan politik kan? Ada banyak yang seperti itu. Ya, memang tidak ada hubungan, tapi kecenderungan itu ada selama ini. Tim nasional alias Timnas Israel lolos ke Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung di Indonesia. Hal itu pun langsung mendapat respon dari banyak pihak. Salah satunya Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Bamukmin. Novel mengatakan pihaknya siap memblokade dan mengepung bandara, hotel, dan stadion jika Timnas Israel diizinkan bermain pada Piala Dunia U20 di Indonesia. Pantulan 212 itu menganggap Israel merupakan penjahat perang, sebab menurutnya Israel selalu menyerang Palestina. Oleh karena itu, Novel menegaskan tidak seharusnya Israel datang ke Indonesia yang mayoritas rakyatnya beragama Islam. Novel juga menghimbau jika Israel datang membawa bendera atau lambang negara, menurutnya umat Islam Indonesia akan memberikan sikap tegas. Novel pun meminta Israel tidak bermain di Indonesia. Novel menyarankan Israel bermain saja di luar negeri meski Indonesia merupakan tuan rumah Piala Dunia U20. Waduh, gimana ceritanya tuh? Ngeri juga sih. Meski saya sendiri juga tidak mendukung Israel, tapi kalau ada yang diancam begini rasa-rasanya gak pada tempatnya deh. Karena secara otomatis akan mengganggu kenyamanan publik. Jika hal tersebut memang benar-benar terjadi ketika Timnas Israel datang ke bandara, lalu para gerombolan kadrun menggeruduk bandara, gimana dengan pengguna bandara lain? Apa nggak takut dengan kedudukan masa kadal? Lalu usaha-usaha seperti hotel, resto sebagai tempat berkunjung jika digeruduk masa kadal pasti juga bakal rugi besar dong. Emang benar-benar kambuh nih ya kegemaran pasukan nasi bungkus yang demen banget sweeping. Karena mungkin hanya itu yang mereka kuasai. Mereka ini laganya memang sudah seperti Tuhan yang tahu segalanya. Mereka merasa punya otoritas menentukan segala sesuatu harus sesuai dengan kemauan mereka. Emangnya kekuatan mereka sebesar apa sih hingga mau memblokade bandara, hotel, dan stadion? Ya katanya sih kan ada 7 juta umat ya. Tetapi kan tetap tidak bisa mengangkat popularitas ormas mereka. Jadi angka 7 juta itu kalau bukan pengibulan berarti mereka kebanyakan miskin tak punya uang. Ya iyalah mereka kan demo karena incar nasi bungkus gratis dan uang buat beli rokok. Kalian pasti sudah paham lah bagaimana endingnya. Blokade dan pengepungan yang akan dilakukan kadal gak akan berefek apa-apa. Jumlah mereka sedikit, ibarat mereka niat merobohkan gedung, tapi mereka pakai palu mainan yang terbuat dari plastik untuk merobohkannya. Gagal total. Ya begitulah kadal, yang kalau bacot tidak pernah dipikirin dulu. Yang penting bacot minimal 3 kali sehari, seperti minum obat mencret. Mau dibilang bego, mau disebut dungu, yang penting jualan bacot tetap nomor 1. 2 disebut, Arab Saudi dan Indonesia. Saya curiga salah satunya adalah melalui itu bola gitu loh. Mereka itu masuk ke itu. Mereka membuat, jadi seperti saya sudah katakan berulang-ulang, yang jadi problem ini sebenarnya bukan dosa atau pelanggaran atau pidananya, tapi pembiaran kita terhadap itu. Mungkin alasan netizen masalah Rusia ini mungkin. Rusia di Piala Dunia kan diapain? Boykot. Bukan di boykot lagi pun Bang ya, nggak boleh main lagi, di ban lagi bahasanya gitulah kan gitu. Ini Israel yang hubungan diplomat sama Indonesia kurang baik, masuk di Indonesia pula lagi. Jadi kita mulai diceploki oleh udahlah biasa aja. Dibiasakan. Sesuatu yang negatif dibiasakan dulu. Itu yang bahaya sebenarnya, bukan hal negatif itu sendiri. Iya. Nah, gitu. Antara lain lewat ajang sepak bola ini, Piala Dunia U20 ini gitu kan. Kalau mereka pintar, pasti paham kalau mereka ajak blokade atau pengepungan sesuatu, pasti akan diliput dan diekspos media secara gratis. Yang untung malah pihak Timnas Israel, pihak hotel pun atau pihak resto itu, karena diiklankan secara gratis tanpa bayar sepeser pun. Diiklankan oleh kadrun yang tak punya power kuat, tapi diliput media secara gratis. Kalau mereka cerdas, harusnya diam saja. Tapi namanya juga kadrun, syarat utama untuk jadi kadrun adalah bego. Cukup jadi bego.
Tanpa perlu nalar dan logika, nggak usah pakai otak. Syaratnya mudah banget, lebih mudah daripada ajukan kredit cicilan lemari es. Inilah penyakit bego yang harus segera diatasi, jangan jadi kebiasaan. Jangan sampai membuat malu bangsa ini pada ajang Piala Dunia U20 nanti, karena adanya para kadal pengacau. Usut satu persatu oknum yang mencoba menciptakan masalah ini, dan tentu saja yang paling keras pertama kali masuk media, ya si Nopel Bamukmin ini, termasuk oknum penceramah agama yang mencoba memancing-mancing dengan memperluas masalah. Lagian, ini kan yang ada yang juga negara, Indonesia sebagai tuan rumah. Nanti kalau ricuh, Indonesia juga yang malu kan? Jadi bagaimana menurut Anda? Abdul Somad, Anies Baswedan, dan Politik Identitas. Ditulis oleh Fransen Arianto dari laman siwar.com. Nah, tawaran kita ke depan ini kan kita sudah muak dampak pilkada 2017, kemudian 2019 yang polarisasinya begitu gila sampai detik ini, penyakit antara kampret dan kadrun, perbedaan pandangannya cuman kita dikerdilkan menjadi stigma-stigma yang murahan lah menurut pandangan kami. Jaga hati, tanah air loh. Gue ajak semua teman-teman dimanapun kalian berada. Jaga hati. Politik kebohongan apa yang paling berbahaya untuk Indonesia saat ini? Politik identitas. Abdul Somad kembali unjuk gigi. Ia mengatakan bahwa dia tidak berpolitik tapi dukungannya menghasilkan kursi wali kota dan bupati. Hal itu disampaikan dalam sambutan virtualnya dalam forum silaturahmi Jalanan Alumni Timur Tengah Indonesia atau JATI, Jumat 17 Juni. Kata Somad dalam video, pembahasan yang kedua tentang politik. Jadi beberapa sahabat kurang setuju bahwa saya tidak berpolitik sampai hari ini. Tapi pendapat-pendapat saya mensupport orang-orang politik sehingga dia duduk menjadi wali kota. Beberapa tempat saya support menjadi gubernur. Saya kaget dan spontan teringat gagalnya dukungan Abdul Somad kepada Prabowo pada Pilpres 2019. Saat itu Somad mengaku bermimpi Prabowo lah yang akan membawa Indonesia kepada kemajuan. Untuk menafsirkan mimpi itu, Abdul Somad mengaku bertanya kepada banyak ulama agar tidak tertipu. Hasilnya adalah beberapa ulama juga menyebutkan nama Prabowo sebagai orang pilihan. Hasil Pilpres 2019 sudah kita ketahui bersama, yaitu Prabowo kalah dari Presiden Jokowi. Dukungan Abdul Somad tidak membuahkan hasil, bukan? Baiklah, kita lihat fakta-fakta lain soal dukungan dari politik Abdul Somad. Pada 2020, Abdul Somad banyak berkiprah mendukung pasangan calon pemimpin daerah. Selain mendukung salah satu paslon di Kota Medan, dia juga mendukung paslon di Riau, yaitu di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Hasilnya, semua yang didukung Abdul Somad kalah dari kompetitornya. Di Kota Medan sendiri, pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi kalah dari pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Di Kabupaten Rokan Hulu, pasangan Hafid Syukri Erizal kalah dari pasangan Haji Sukiman Haji Indra Gunawan. Di Kabupaten Pelalangan, pasangan Hadi Sukemi M. Rais kalah dari pasangan Zukri Misra Nasarudin. Di Kabupaten Indragiri Hulu, Rizal Zamzani Yogi Susilo kalah dari pasangan Rezita Meilani Yopi Junaidi Rahmat. Di manakah pasangan yang menang karena dukungan Somad? Di mimpinya kah? Tapi bisa saja ada paslon yang menang karena dukungan Somad. Mungkin karena dia rendah hati, jadi kemenangan karena dukungannya itu tidak diberitakan. Kalau memang begitu, kenapa sekarang disebut-sebut ya? Hahaha, entahlah. Andaikan saja bahwa memang ada kepala daerah yang menang karena dukungan Somad, tapi itu juga tidak menutup kenyataan bahwa dukungannya juga tidak selalu berhasil. Kenapa tidak disebut? Mungkin karena ada Anies Baswedan dan Yusuf Kalla di situ, sehingga Abdul Somad merasa tidak pernah berpolitik. Bisa diperdebatkan sih pernyataannya ini, tetapi biarlah dia merasa begitu. Sejujurnya, saya merasa senang ketika mendapati fakta bahwa banyak paslon yang didukung Somad kalah. Mengapa? Karena alasan dukungannya sangat syarat dengan politik identitas. Kata Somad, tidak sekedar SDM tetapi agamis. Kita tahu Melayu tidak bisa dipisahkan dari Islam. Kabupaten Pelalawan diambil dari nama Kerajaan Melayu Islam. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini untuk mencari kebaikan masyarakat Pelalawan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Somad saat memberikan dukungan kepala daerah di Kabupaten Pelalawan. Pernyataan itu sangat kental dengan politik identitas. Yang dipilih Somad seolah-olah menjadi yang direstui Tuhan. Yang ditonjolkan bukan lagi kemampuan mengelola daerah tapi kehidupan religiusnya. Punya sisi bahaya. Politik identitas itu bahaya sekali. Ya padahal kita ini berteman harus sama Cina, berteman harus sama orang Hindu, berteman harus sama orang Buddha, berteman harus sama orang siapapun. Bahkan berteman itu
Sama binatang kita mesti berteman gitu. Saya dari tahun 2010 sopir saya Buddha, Pak. Nah, kita mau cari pemimpin itu yang punya basis gagasan. Media sosial telah berkontribusi secara negatif maraknya politik identitas dan polarisasi. Jadi ini memang kita tidak bisa membandingkan misalnya pemilu presiden 2014, 2019 dengan pemilu presiden 2004-2009. Ini tidak sehat jika masih dibawa sampai 2024. Selain itu, dalam sambutannya dalam Forum Jati, Somad juga menyatakan bahwa dukungannya tidak serta-merta diberikan dengan cuma-cuma. Ada kontrak politik yang dijanjikan oleh sang calon kepala daerah. Salah satunya, pembangunan rumah Quran jika nantinya terpilih. Ini kan transaksi politik yang seharusnya dihindari, tapi justru kok dibanggakan oleh Somad. Memang kontrak politik seringkali tidak dapat dihindari, tetapi bukan berarti harus dinyatakan dengan terang-terangan juga kan? Transaksinya juga terkesan mengarah pada identitas agama. Apakah hal seperti itu harus dibanggakan? Saya kok tidak merasa demikian. Abdul Somad memang pintar mencari panggung. Saat Anies hadir, ia bicara tentang politik identitas dan transaksi politik. Nama Anies memang lekat dengan kedua hal tersebut. Jalannya menjadi gubernur penuh dengan politik identitas. Saat sudah berkuasa pun, dia bagi-bagi jatah untuk para pendukungnya. Bapak politik identitas bertemu dengan penceramah agama, penyebar politik identitas. Klop banget kan? Saya sih nggak mau kedua orang ini ada dalam peta perpolitikan tahun 2024. Kalau bisa nama mereka tenggelam sebelum 2024. Faktanya Anies malah dijadikan bakal capres oleh sebuah partai yang katanya tidak ingin ada politik identitas. Abdul Somad sendiri juga bebas ceramah di mana-mana, bahkan saat ditolak pun polisi melakukan mediasi. Tampaknya Somad dan Anies memang masih menjadi magnet kuat dalam perpolitikan. Tak menyenangkan memang, tapi fakta hari ini berkata demikian. Ya, politik itu dinamis. Keadaan bisa cepat berubah sesuai keadaan. Kalaupun ada nama Anies sebagai capres dan didukung Abdul Somad di 2024, maka pilih saja paslon lainnya. Minus malum. Salam sehat untuk semuanya. Bagaimana menurut Anda?